Menarik ya. Saya kayaknya ini di belakang kita lagi ngomongin gitu. Ini kayaknya seminar tervulgar nih ya yang pernah kita dengar gitu ya. Yang ngomongin esek dengan sangat open, but it's good gitu loh. Aku sendiri pas mendengar sesi teologi tubuh itu waktu justru belum pacaran sama Vio, masih PDKT gitu kan ya. Bayangin dong pas PDKT ikut kelas teologi tubuh, duduk sampingan, terus yang depan ngomongin seks, terus kayak penis, vagina segala macam dengan sangat-sangat open banget. Kita kayak sosok santai aja sih ya, padahal dalamnya kayak awkward gitu. Tapi seiring kita semakin dibukakan gitu ya, pemikiran-pemikiran kita jadi tahu oh ini ternyata nggak tabu gitu loh. Ngomongin seksualitas itu tuh kudus dan itu so very beautiful. Jadi lama-lama jadi ya terbiasa juga gitu. But I believe tadi pasti ada yang merasa kayak gitu ya. Pas Vio ngomongin soal porn, masturbation kayak gitu kan. Maksudnya se-open ini karena di gereja kita tidak terbiasa mendengarkan itu gitu ya. Sangat jarang maksudnya Romo itu bisa se-open itu karena memang kita tahu ada keterbatasan lah. Maksudnya di gereja itu ada gap umur yang terlalu besar dari yang balita sampai lansia gitu kan. So very grateful bisa mengenal teologi tubuh. Hopefully teman-teman juga semua, saya boleh panggil teman-teman ya, nggak panggil Bapak Ibu ya, boleh ya. Teman-teman juga bisa apa ya mendapatkan inspirasi dari benar-benar pengajarannya si GP2 ini. So kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik pengen tahu lebih banyak tentang teologi tubuh ya, bisa nyari buku Love and Responsibility-nya GP2. Kita ada di bawah, tapi jujur saya belum bisa menghabiskan bahkan setengah dari itu karena jujur itu bahasanya tuh berat. Pilihan-pilihan terms Inggrisnya. Nah, kalau misalnya pengen yang pembahasannya lebih praktikal, bahasanya lebih casual gitu, teman-teman bisa ikutin follow Instagram @teologitubuh. Di sana kita biasa banyak konten-konten tentang teologi tubuh yang dikupas dengan very practical gitu ya. Terus kalau misalnya pengen buku, dari sana nanti bisa coba lihat-lihat, di sana ada beberapa buku, ada Sexy and Holy, You Deserve the Truth, terus ada kayak Women Series and Men Series yang bahkan untuk saya yang tidak suka membaca pun itu sangat light banget gitu. So itu informasi tambahan terkait teologi tubuh. Terus tadi kan ada yang hadir juga ya, yang tadi sudah pergi karena ada keperluan lain. Pak Jacob itu kan menanyakan gitu ya, mungkin teman-teman juga ada pertanyaan nih, wah ini pembahasannya open banget nih tentang seks ya, nanti anak saya gimana nih gitu kan. Iya sih pengen mereka belajar sih, tapi nanti kalau mereka know too much information gimana gitu kan ya. So aku mau jelasin sedikit silabus kita. So pembahasan dan pewartaan TOB ini nggak mungkin kita bisa habis, mereka bisa lahap dalam 3 bulan. Karena sangat luas sekali, benar? Jadi dalam 3 bulan pertemuan, mereka 3 kali pertemuan onsite dan 3 pertemuan online. 3 pertemuan online itu sifatnya review. Kita kayak review lagi pertemuan yang kita sampaikan ketika onsite. So dari 3 pertemuan onsite itu yang tahap pertama ini kita akan memberikan like basic yang mereka perlukan untuk mereka bisa dapatkan pengetahuan atau pemahaman yang lebih dalam lagi tentang teologi tubuh di phase berikutnya. So this is the first phase. Di 3 bulan ini mereka akan mendapatkan di pertemuan pertama tentang TOB and me. Saya percaya di sini anak-anaknya belum ada yang tahu minggu depan mereka akan ikut kelas. Atau mungkin ada yang sudah tahu tapi tidak tahu apaan sih mama? Ini apaan sih, kelas apaan sih gitu. I believe ini anak-anak juga kan pasti bertanya kan, aku kesini ngapain sih hari Minggu Mbak, lebih kayak enak deh main di rumah ya kan, pagi-pagi main HP kayak nonton kayak gitu, dan they come here untuk apa? So kita akan juga memberitahukan mereka apa sih yang kalian dapat di sini tuh apa sih, seperti yang tadi dijelaskan oleh Vio secara gambaran besar teologi tubuh itu apa, tapi tentunya dengan bahasa anak-anak gitu. Lalu mereka akan diberikan pemahaman tentang pembekalan tentang their dignity.
bagaimana gambar diri mereka, which is tadi Koriko juga sudah info ya, maksudnya it's very prinsip dan very mendasar yang perlu dimiliki oleh anak-anak gitu. Karena kita pun banyak yang, saya sendiri bergumul dalam hal gambar diri ini udah ketika udah adults gitu. So kita ingin anak-anak dari usia mereka dini, mereka tuh benar-benar mendapatkan pemahaman bahwa mereka tuh berharga because who they are gitu, bukan their followers ada berapa, about what their achievements, tentang popularity mereka atau apapun itu, but they are precious because who they are gitu. Terus yang berikutnya mereka akan mendapatkan pembekalan tentang sin, dosa, tapi bukan tentang what is sin and what is not sin. Jadi bukan checklist, oh sejauh ini itu dosa, sejauh ini itu tidak dosa. Tidak, kita akan lebih membahas banyak why-nya. Kenapa sih pada awalnya itu manusia itu jatuh ke dalam dosa asal itu. Dan habis itu tentunya akan dikaitkan dengan free will. Apa sih the true freedom gitu. Kita bisa kebebasan kita bukan bebas sebebas-bebasnya melakukan sesuka-suka kita, tapi apa sih the true freedom yang sebenarnya Tuhan tawarkan sehingga kita itu bisa punya that will untuk memilih yang benar, bukan the sinful one. Terus habis itu mereka juga akan belajar tentang memahami tubuh mereka. Ini loh tubuh mereka ini yang kelihatan ini, yang mungkin mereka belum tentu suka semua part of their body, tapi this is the only mereka yang bisa pegang dan mereka bisa lihat, yang bisa menunjukkan sesuatu yang tidak terlihat. Seperti tadi Vio sempat ngomong ya, yang quote-nya JP2, body and only body can reveal what is yang ilahi yang tidak terlihat gitu. Kalau misal kita sekarang mau ngomongin ke anak kita gitu, Bapa Tuhan Allah tuh sangat sayang loh sama kamu gitu. Dia mau lihatnya dari mana? Kalau bukan kita yang punya badan ini yang menyalurkan kasih Bapa itu yang tidak terlihat kepada dia. Ini loh kasih Bapa lewat Papa Mama kepada kamu. Kita gimana mau bilang tentang Allah tuh pengampun seperti Injil yang mengampuni 7 kali 77 kali gitu, kalau misalnya kita tidak dengan tubuh yang terlihat ini menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa ini loh Bapa yang Maha Pengampun, yang mengampuni kamu, yang mengasihi kamu tanpa syarat lewat Papa Mama yang terlihat ini. So mereka akan banyak belajar tentang tubuh mereka yang punya arti loh di dunia ini, bukan cuman hidup terus habis itu mati gitu ya. Karena anak-anak sekarang gitu kan ada sharing gitu ya, mereka itu sudah terpapar begitu twisted kebenaran-kebenaran tentang tentang hidup dan mati gitu. So very easy for them to say about death gitu. Mungkin dari anime atau apa gitu ya. Jadi kalau ngomong, ya udahlah, udah pusing nih, stres nih, belajar nih, udah pengen die lah apa gitu kan, gampang banget keluar dari mulut. Bahkan ada yang ngomong, ya udah menurut kamu die apa sih, mamanya tanya gitu kan. Ya die ya udah nggak di dunia ini lagi kan, nanti bisa reinkarnasi mama gitu. Oke, reinkarnasi itu maksudnya seperti apa gitu kan. Iya, nanti bisa reinkarnasi jadi slime mama gitu kan. Jadi sebegitunya mereka punya kebenaran-kebenaran tentang itu tuh sudah twisted gitu by the evil gitu kan. So they will learn a lot about that gitu kan. Bagaimana tubuh mereka juga bisa menjadi sakramen, seperti sakramen yang kita terima, 7 sakramen yang gereja kan tanda kehadiran Tuhan lewat sakramen itu. Begitu juga tubuh kita, tubuh mereka, bahkan dari mereka anak-anak pun mereka bisa loh jadi tanda kehadiran Tuhan. Nah, cuma kan ini pembahasannya tentunya konsepnya seperti itu. Dan nanti ketika kita akan menyampaikan ke anak-anak, mereka nggak akan dalam posisi seperti ini. Kayak dengar sesi kayak gini nggak bakalan. Karena menurut penelitian dan juga setelah kita praktekkan beberapa kali, even 15 menit talks like this is too long for them. Mereka duduk aja sih gitu. Tapi ketika ngisi feedback form gitu kan, apa yang kamu dapat gitu kan? Nggak ada. Apa yang paling menarik? Snack. Apa yang paling menarik? Snack. Pokoknya ya itu gitu. So kita akan membawakan sesi itu, mereka akan banyak games. Siapa yang di sini suka games? I believe
kita pun suka bergerak, ya kan ya? Kalau misalnya kita ke sesi kayak tadi sesi pertama gitu, kalau cuma duduk, denger kan pasti apa ya? Distracted juga gitu, bahkan kita yang sudah dewasa juga gitu. Apalagi anak-anak yang mereka tuh masih aktif banget gitu. So there will be a lot of games. Mereka akan bermain sesuai dengan tema yang akan kita bawakan. Games, kebuka mereka, open, kita masukin message-nya. Main lagi, masukin lagi message-nya. So dengan metode seperti itu and very light, but actually the meaning is very deep, hopefully mereka tuh bisa lebih menangkap. So tenang saja, tidak langsung di phase pertama ini kita langsung ngomong esek gitu, enggak ya, enggak kayak sesi ini. Ini kan karena untuk parents yang juga sudah menikah gitu, makanya pembicaraan juga beda gitu. Bahkan di phase kedua pun yang kita sudah mulai membahas tentang seksualitas, gender identity gitu ya, terus mulai membahas tentang chastity, kemurnian, nah itu kan pembahasannya sudah mulai spesifik ya gitu. Nah itu kita biasanya akan kasih kuesioner dulu untuk menangkap tingkat pemahaman masing-masing anak. Memang ada anak yang masih polos banget, ada. Segala terms itu mereka kayak terms masturbasi, terms porn mereka nggak tahu gitu. So kalau misalnya untuk anak-anak seperti itu di kelas kita akan pisahkan di sesi diskusinya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, perempuan yang umurnya sudah berapa dan perempuan yang umurnya berapa itu dipisahkan gitu. Jadi tenang saja, kita juga akan memberikan pembekalan kepada mereka dengan with consent lah gitu. So not too much information juga sehingga mereka yang mungkin tadinya benar-benar blank gitu malahan jadi dapat ide, apaan ini? Nyari tahu ini gitu kan. Jadi gitu sih kalau untuk terkait silabus ya. Ada pertanyaan nggak terkait silabus? Aman ya? So plannya sih ini ya, 3 bulan ini akan phase pertama. Terus anak-anak akan rest, terus Januari itu akan mulai ke phase kedua. Jadi 1 tahun itu mestinya kita ada 2 program. Jadi Januari sampai Maret, terus nanti lanjut lagi kayak sekarang itu misalnya Juli sampai bulan apa gitu. Semuanya 3 pertemuan onsite dan 3 pertemuan online. Tuh, oke. Nah lanjut ya, sebelum ini kan sesi ini tuh sebenarnya saya pengen mengajak bagaimana sih kita as parent bisa mensupport nih anak-anak kita untuk bisa memahami teologi tubuh ini dan mempraktekkannya gitu kan ya. Sebelum masuk ke situ, saya pengen masuk ke ini dulu nih, apa terms strawberry generation. Di sini siapa yang sudah familiar dengan terms strawberry generation? Sudah sering dengar ya? Ada yang tahu nggak? Maksudnya ini tuh asalnya dari mana sih? Kok bisa ada gitu asal term strawberry generation? Ada yang tahu strawberry generation? Karakternya lembek gitu. Terus ada yang tahu lagi? Kenapa sih strawberry gitu? Enak ya? Asam kali ya? Anaknya bau asam gitu. Generasi bau asam suka olahraga gitu. Atau apa? Kurang daya juang, lembek. Ada lagi? Nggak taunya pas dipegang rapuh gitu. Kelihatannya mateng di luar tapi dipegang dikit rapuh gitu ya. Jadi gampang terluka gitu ya, gampang terluka, kurang daya juang, lembek. Mungkin mama-mama ada lagi strawberry generation? Ya kira-kira gitulah ya karakter-karakternya. Jadi sebenarnya itu istilah strawberry generation itu dia mulainya dari Taiwan ternyata. Taiwan itu sekitar tahun 90 sampai 2000 itu mereka itu lagi justru perekonomiannya lagi membaik di sana. Nah anak-anak strawberry generation itu hidup di zaman itu di mana orang tuanya itu udah sudah lebih mampu memberikan mereka kebutuhan-kebutuhan ekonomi, perlindungan politik dan sebagainya gitu. Seperti yang tadi mungkin Amel sempat ngomong juga gitu. Mungkin orang tuanya kan merasa, dulu gue susah banget nih, gue gak mau nih anak gue kayak gini sekarang. Jadi semua difasilitasi dan itu masuk ke Asia sampai akhirnya masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 2010. Itu karena ada tulisannya si profesor, siapa namanya?
Tadi udah lihat lupa lagi. Pokoknya ada salah satu profesor dia bikin kayak tulisan lah tentang strawberry generation ini dan booming lah di Indonesia dengan istilah strawberry generation ini gitu. Nah, karakternya benar yang tadi dibilang itu kurang daya juang, gampang terluka, gampang quit gitu ya. Terus suka mental health, dikit-dikit mental health, dikit-dikit butuh healing ya kan ya. Sampai ada, lihat gak sih di Instagram kayak ada video yang kalau misalnya perbedaan nih, keluar dari pintu, kejeduk nih, jeduk. Kalau generasi baby boomers, cek, kayak gak ada apa-apa gitu. Mulai generasi Y, cek, udah. Generasi X, au. Terus sudah mulai millennials, mulai ya. Terus kalau yang Gen Z gitu kan, cuk, sampai pokoknya drama banget gitu kan. Sampai banyak banget kan ya, maksudnya orang bikin video-video membedakan generasi dari baby boomer sampai Z. Maksudnya sampai Z yang sekarang, apalagi yang alpha gitu ya. Nah, yang aku pengen ajak teman-teman semua di sini, kita pengen lihat lagi ya. Sebelum kita membuat label, dan dunia ini membuat label terhadap anak-anak kita yang sebagai generasi strawberry ini, aku pengen ngajak teman-teman sih coba kita reflect gitu ya. Mereka kan baby strawberry ya gitu ya. Which dari mana mereka datang? Pastinya ada daddy and mommy strawberry dong ya. Which is us gitu. Which is us, the daddy mommy strawberry. Gak mungkin generasi itu tiba-tiba plung jatuh dari langit gitu kan. They come from somewhere. And if that strawberry generation is our children, means we are the strawberry parent. Gitu. Jadi di sesi ini aku pengen ngajak kita sama-sama, also me, itu benar-benar refleksi setiap hari sih. Have I unconsciously become a strawberry parent yang creating a strawberry generation? Buat aku perjalanan parenting itu tuh, ya kalau misalnya bagaimana cara mengurus anak, bagaimana berkomunikasi segala macam, itu sebenarnya second lah ya. But the first thing buat saya perjalanan sebagai parenting itu adalah perjalanan yang paling intimate dan paling intens buat aku untuk mengenali siapa sih Yuven ini gitu. Paling mengenali kedalaman hatiku, pribadiku, sebenarnya aku ini siapa sih? Aku ini karakter aku tuh seperti apa sih? Dan mungkin banyak kayak luka-luka di masa lalu yang kita tidak tahu muncul ke permukaan ketika kita menjadi parents. Seperti yang tadi di-share sama Kak Lukas juga gitu, yang mungkin tidak disadari ketika masih single gitu kan. Mungkin ada juga luka-luka yang sebenarnya kita tahu might there, tapi terlalu perih untuk kita korek lagi, sehingga ya udahlah, udah lewat lah gitu, nggak usah lebay lah, nggak usah heboh lah, tuh yang udah lalu ya udah lalu aja, pokoknya yang sekarang aja gitu. Jadi ketika kita bukannya kita mau korek-korek terus habis itu drama dengan itu, enggak. Tapi sometimes ada luka-luka yang kalau kita tidak cari akarnya, bukan untuk menyalahkan ya, tuh gara-gara papaku sih, dari gara-gara mamaku dulu kayak gitu tuh, aku sekarang kayak gitu. Akhirnya kita jadi blaming. Bukan untuk blaming, but untuk tahu akarnya dan kita bisa menyembuhkannya tentunya dengan rahmat Tuhan. Ibaratnya gini deh, kalau misal kita nggak tahu kita sakit, kita gimana mau berobat gitu. Kalau misal kita, enggak kok gue nggak sakit, siapa yang mau ngobatin gitu kan ya. Kita mau ngobatinnya pakai apa, diagnosanya apa gitu. But ketika kita sudah menyadari, oh ternyata saya ada luka nih di sini ya, masa lalu nih. Misalnya fatherless atau motherless, atau misalnya ada isu-isu tentang gambar diri yang salah ketika masih kecil. Ketika menyadari itu, maka itu bisa kita tangani di saat ini ketika kita menjadi parents untuk anak-anak kita gitu.
Nah aku tuh dulu sedikit sharing ya, dari zaman masih kecil sampai sekarang gitu ya, orang tuh melabel, ih Yuven orangnya sweet-sweet gitu ya. Emang iya ya? Kayak Yuven orangnya mah sabar banget gitu. Dulu I thought I was waktu belum menikah. Jadi karena memang selama seumur-umur gitu ya, nggak pernah sih ada kasus gimana-gimana sama teman-teman gitu. Di tempat kerja juga ya damai-damai, saya pencinta damai tipe 9 gitu ya, ada tipe 9-nya gitu. Terus sama sekesel-keselnya sama rekan kerja atau sama klien juga nggak pernah sampai yang heboh gimana. So I thought ya mungkin teman-teman bilang saya sabar, oh iya saya menyadari, oh mungkin saya benar ya, saya orang yang sabar ya gitu. Sampai punya anak. Sampai punya anak pertama saya tiba-tiba kaget dengan diri saya sendiri. Kok ada si Yuven yang kayak gitu, kayak dinosaurus dari mana ya? Yang bisa tiba-tiba teriak wah gitu. Terus tiba-tiba habis itu oke lagi, oke. Enggak, ini cuman karena saya kecapean aja, mungkin sleep deprived gitu ya. Kurang tidur gitu, saya jadi kurang waras waktu itu ya. Enggak kok, saya enggak kayak gitu kok. Jadi masih denial nih tahapnya nih gitu. Besoknya membaik enggak? Tidak, tentu saja. Semakin parah. Mungkin membaik berapa hari, habis itu parah lagi gitu. Akhirnya kan saya frustasi ya. Saya merasa ini jangan-jangan saya punya kelainan ya, punya yang dua kepribadian gitu loh. Kenapa? Kok labil banget ya? Seumur umur nggak pernah kayak gitu. What happened to me gitu? Sehingga parenting ini tuh membawa saya tuh mengenali apa ya? Ada apa? Jujur saya nggak inget gitu. Kayaknya papa mama saya nggak pernah sampai sebegitunya sama saya gitu. Akhirnya perjalanan itu pelan-pelan saya gali, oh saya ketemu gitu. Apa masalahnya, dan saya berusaha waktu itu udah tidak dalam tahap denial. Saya sudah embrace. Oke, saya embrace bahwa ada bagian dari diri saya yang seperti itu gitu. Tidak membanggakan, saya sampai menggunakan tangan kalau misalnya kasar maksudnya kesel sama anak gitu ya. Tiak atau apa pukul pernah, tidak membanggakan sama sekali, but I embrace it. When I embrace it dan saya bilang Tuhan saya nggak sanggup gitu ya, Tuhan saya nggak sanggup gitu. This is me with all my vulnerability, tapi Tuhan udah kasih karunia kehidupan itu untuk kami. Jadi Tuhan tolong dong, dengan rahmat-Mu yang besar Engkau yang memampukan. Dan it sets me free from that. Apakah setelah itu saya langsung sembuh? Tidak juga, maksudnya free-nya itu perjalanan, journey. Jadi saya semakin cepat sadar gitu, kayak oh lagi kayak gini nih, oke balik lagi, back on track gitu. So kembali lagi dengan topik strawberry parents ini gitu ya. Parenting ini saya pengen ngajak sih teman-teman semua gitu ya, kalau misalnya kita bukan untuk menyalahkan diri ya, tapi untuk refleksi, lebih banyak refleksi. Oke, ketika saya melihat anak saya, kok kayaknya nggak grit banget sih, nggak ada daya juang. Terus refleksi, apakah dalam keseharian saya sebagai seorang papa mama, saya sudah memberikan contoh itu kepada anak saya. Misalnya ketika pulang kerja, stres kerja, apa sih yang keluar dari mulut kita gitu. Mereka itu very smart children. Very many information gitu. Mereka mendengar, merekam dan copy gitu loh. Mungkin mereka terlihat nggak acuh gitu ya, tapi masuk ke sini mereka gitu. Apakah yang keluar dari mulut kita? Complaints, blaming. Ini gara-gara ini nih si ini nih nyebelin banget nih gitu. Semua kalau misal ada masalah, ada krisis, selalu nyalain rekan kerja, nyalain pasangan, nyalain orang tua, nyalain anyone or anything. Gara-gara kondisi ini nih, macet misalnya atau telat, nyalain jalanan. Padahal udah tahu telat, berarti harus berangkat lebih cepat atau bangun lebih awal. Very simple thing lah kayak gitu. Apakah kita sudah
as parents sehari-harinya menampakkan itu kepada mereka, memberi contoh itu kepada mereka lewat perkataan kita, lewat decision kita, lewat perbuatan kita gitu. Kalau misalnya kita lihat, ini anak emosional banget sih, kasar banget gitu kan. Coba kita reflect lagi. How I am responding every time kalau misalnya mereka ada salah. Apakah aku meresponnya dengan emosional juga? Atau I can communicate dengan baik dan calm. Terus kalau misalnya kita ngelihat nih anak kita, kok nih anak nggak peduli banget, ini saudaranya lagi jatuh, lagi sakit, tapi dia ngelengos aja gitu kan. Saya ada masa-masanya gitu melihat anak saya gitu kan, nih adik kamu lagi luka nih, kamu enak aja main gitu kan. Terus habis itu awalnya kan kayak pengen marah gitu kan, peduli dong, peduli. But then I reflect lagi, apakah saya ketika mereka, misalnya simple lah bagi kita mungkin kayak hal sepele gitu ya, pulang sekolah mereka lagi sedih kayak yang Amel cerita tadi, mungkin menurut kita itu remeh-temeh, tapi bagi mereka our body language at that time ketika mereka butuh affection, kita mungkin nggak sengaja gitu loh, kita sibuk banget, aduh ntar ya sambil ini, sambil cuci piring kayak, sambil setrika, sambil lipat kolor atau apa gitu ya. But they need our affection that right time gitu. Apakah kita sudah memberikan affection dan perhatian itu setiap kali mereka membutuhkan? Nah, hal-hal seperti itu sih tiap hari saya pengen ngajak kita setiap hari tuh reflect gitu. Kalau misalnya kita merasa kayak, kok anakku kayak gini banget sih gitu. Saya sudah melakukan apa ya sebagai orang tua ya? Saya nggak bilang setiap kali itu efek dari orang tua, karena sekarang mereka juga banyak kan, maksudnya mendapatkan pengaruh-pengaruh itu dari sekolah, dari teman-teman gitu. But we are their closest one. Jadi yang paling masuk ke mereka pasti yang closest one. Karena itu yang mereka masuk. Bahkan ketika tidur mungkin kita nggak tahu ya, kita berantem atau apa, cocot gitu ya. They see and they copy. Kalau misalnya kita melihat mereka, kok ini anak quitter banget sih gitu ya. Bentar-bentar gak suka ini udah bosen, pindah lagi les ini. Ini bosen, pindah lagi ke sini. Kok gak ada satu yang ditekunin gitu kan. Mungkin kita bisa reflect lagi, oke. Mungkin ya ini ya, masing-masing keluarga kan beda. Ketika misalnya mereka melihat orang tua, papa mama berantem gitu. Mereka melihat papa mama itu cara menyelesaikannya gimana? Quit, diem-dieman, atau habis itu ya udah kayak nggak ada apa-apa, habis itu perang dingin gitu, atau they communicate, habis itu they pray together tetap. Ketika misalnya ada krisis, kesulitan finansial di rumah, mereka melihat papa mama mereka gimana sih menghadapi itu, apakah still be grateful, tak berjuang, mengajari mereka tak bersyukur meskipun makanannya mungkin yang tadinya ayam jadi tiap hari telur tempe. Ataukah ngeluh terus tiap hari, stress over stress. Mereka mengcopy semua itu. Nah, so kelas TW ini, teologi tubuh ini, itu enggak cuma perjalanan untuk anak-anak, tapi terutama untuk kita parents, seperti yang Koriko tadi bilang. It's very important for us, kalau misalnya kita rasa ini penting untuk anak-anak kita mau mereka menghidupi, mereka punya kewanitaan dan kepriaan sesuai dengan gambar Tuhan, kita perlu terlebih dahulu nih melakukan itu di depan mereka. Tentunya proses ya, proses nggak mungkin habis kelas ini langsung aku bisa gitu. Tapi setidaknya ada niat, oke, aku mau. Kalau aku niat aku mau, apa yang aku lakukan? Cari tahu, cari informasi gitu kan. Habis cari informasi, praktekin tiap hari. Praktekin, salah back on track lagi aja. Yang penting ada niatan dulu aja. Gitu, oke? Next. Nah, ini yuk aku mau ngajak papa mama semua, kita baca ayatnya, kekecilan gak ya dari sini ya? Masih oke? Nah, ini Lukas bab 6 ayat 43 sampai 45. Kita baca sama-sama ya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pula pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. So, kita mau anak-anak kita ini dilihat buah yang seperti apa. Kita pohonnya.
Meskipun kita juga pohon yang mungkin boncela sana sini ya. Kita kan juga produk dari luka masa kecil gitu ya. Orang tua yang ya setiap parents gak akan ada yang sempurna lah. Kita semua pengen mencintai anak kita, memberikan yang terbaik. Tapi namanya kita manusia, pasti kan ada cara kita yang salah gitu kan, sehingga kita melukai gitu. Melukai hati anak kita, meninggalkan luka-luka itu sama seperti ketika orang tua kita meninggalkan lukanya di diri kita yang mungkin sampai sekarang pun masih ada. Nah, jadi saya pengen ajak papa mama semua, yang pertama, yang pastinya kita mohon rahmat Tuhan. Kita makin mendekat kepada Tuhan setiap hari, mencari tahu Tuhan apa sih Tuhan pengen saya jadi papa mama yang seperti apa sih? Pengen saya jadi suami, istri yang seperti apa untuk anak-anak saya? I believe kan katanya, mintalah maka kamu akan diberikan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau permintaan dan permohonan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, percayalah pasti diberi jalan, pasti dibukakan jalan, pasti akan diperlengkapi dengan rahmat-rahmat yang diperlukan. Amin. Amin. Oke, next. Nah, kita di sini nih di kelas TOB di sini anggapannya tuh ya, kita menanam benih-benih pemahaman teologi tubuh gitu ya ke anak-anak. Nah, kita butuh kontribusi, partisipasi aktif dari papa mama untuk menyiramnya tiap hari, memupuknya, atau mungkin memangkas. Kadang-kadang ada muncul kan ya, kayak misalnya tanaman-tanaman liar di sekitar tanaman-tanamannya, kita tetap butuh pangkas, kita bersihkan gitu dari yang tidak baik gitu. So daily interaction and relationship dengan anak-anak, kita sangat butuh partisipasi semua dari parents gitu. Partisipasinya nggak cuman yang penting ngajak doa tiap pagi dan malam. Setiap kali tanggal minggu keempat bulan anterin ke Argo, ngedrop, udah gitu. Terus tinggal reminder aja nih nanti minggu keberapa ada online. Nggak sebatas itu ya. Kita berharap kita pasti akan bikin facility group gitu ya, di mana kita kan update apa sih yang udah anak-anak dapat, apa sih feedback dari mereka. Nah, kita ingin untuk orang tua bisa follow up gitu. Kamu dapat apa sih? Perasaan kamu apa dapat? Mungkin ya nggak ada, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, is okay kalau misalnya mereka awal-awal masih merasa tidak mendapatkan apa-apa, coba aja digali lebih jauh lagi gitu kan, semangatin, bukan memaksa ya, tapi encourage lah, encourage mereka untuk datang. Wajar kalau pertemuan awal-awal mungkin mereka masih agak kayak segan-segan mau datang karena namanya kita juga dulu waktu remaja coba deh kalau misalnya disuruh, kamu ke sana. Pasti kan kayak apaan sih mama gitu kan. Acara apa sih papa gitu. Karena mereka mungkin belum ada temennya di sini. Tapi kalau misalnya mereka udah berapa kali pertemuan bareng, udah mulai kenalan, nanti kalau misalnya udah di part yang kedua kayak yang sebelumnya ini, mereka udah mulai ini kan, mereka udah mulai semangat nih datang ke sini. Mau ketemu teman gitu, mau main bareng gitu. So itulah. Coba di dalam program ini kita lebih mendampingi mereka bukan cuma secara pengetahuan, bukan itu, tapi emosional juga. Kalau mereka belum tertarik atau masih ya udah, it's okay gitu. Terus nah nanti sebentar lagi kita akan membagikan satu form. Di situ formnya itu tuh ada isi identitas diri yang sudah teman-teman isi di link registrasi ya. Nah, di belakangnya kita mau mengajak orang tua untuk kita yuk bersama-sama kita menuliskan komitmen kita untuk mendampingi anak-anak kita selama program teens ini. It's not only about checklist or absen atau bahkan rupiah. Itu bukan sekedar jaminan biar uangnya balik, enggak. It's more than that gitu. Ini untuk jiwa anak-anak kita gitu kan ya. Jadi nanti akan ada form yang desain gitu setelah sesi selesai untuk kita sebagai panitia kita bisa pegang. Terus di bawahnya juga ada kwitansi gitu ya, bukti pembayaran yang sudah dilakukan oleh papa mama. Gitu.
Terakhir aku mau ngajak sih kita semua, instead of raise strawberry generation, let's raise saint generation. Amin? Bisa ya semuanya ya? Amin, dengan rahmat Tuhan. Oke, sesi keempat ini sudah selesai. Ada pertanyaan enggak? Masih ada pertanyaan? Oh, yang online. Oh iya. How to support our children untuk ikut kelas online review. Teman-teman bisa reminder anak-anak, minggu ini ada jam segini sampai segini ada review ya gitu. Nah selain itu bisa coba di-provide environment yang mendukung. Misalnya di jam segitu kalau bisa jangan diajak dulu ke restoran atau ada arisan atau apa, kan maksudnya kan dia jadi nggak konsen gitu ya, misal mesti Zoom sambil ada keramaian gitu. Jadi create supporting environment untuk anak juga bisa ikut kelas online dan review, dan di sana karena dia akan banyak sharing, diskusi gitu. Kita akan dorong untuk itu gitu. Selain itu apa lagi? Udah ya? Udah sih, itu sih. Ada, iya. Oh, iya. Iya. Oke. Actually kita tidak ada membuat kayak batasannya, gak boleh gitu ya. Tapi kita encourage parents untuk menanyakan kesediaan dari anaknya. Misalnya, boleh nggak mama ikutan atau papa ikutan denger gitu. Karena kan kalau misalnya dia sendiri merasa tidak nyaman, mungkin sharingnya juga nggak akan efektif, ya dia nggak akan total juga membicarakan itu gitu. Mungkin untuk sesi awal-awal ini kan very basic ya, mungkin belum terlalu personal yang dia merasa dia segan untuk ngomong di depan orang tua, mungkin ya. Jadi mungkin akan ya lebih open untuk parents untuk ikut. Tapi untuk yang part kedua nanti ketika udah ngomongin udah pernah nonton porn belum atau apa, pengalaman segala macam kayak gitu, mungkin dia akan lebih segan. Mungkin beberapa anak itu perlu diskusi yang lebih lanjut antara parents dan kids lah. Persetujuan masing-masing pasti beda-beda. Ya kalau merasa tidak perlu, nanti kita bisa update dari panitia, kita bisa update ke parents gitu. Mungkin aku tambahin dikit juga karena saya juga dari kurikulum dan kelas. Untuk yang memang 3 bulan ini ya kan, itu kan kayak term pertama, itu memang materinya juga masih umum dan diskusi yang sifatnya personal itu belum ada banyak atau belum ada sama sekali sebetulnya ya. Tapi orang tua boleh ketika misalnya mau hadir, boleh untuk ikut duduk dengar di belakang seperti itu kan. Ini yang di onsite ya, dan untuk online pun ya boleh ya boleh tidak sih, asal tidak mendistraksi dan anaknya oke gitu kan. Seperti itu ya Yuven untuk yang materi 3 bulan ini. Tapi nanti di materi term kedua yang rencananya tadi udah dikasih tahu ya, mungkin dalam berapa bulan break nanti kita start lagi yang udah mulai mendalam. Nah itu untuk kerahasiaan sebetulnya kita juga menjaga ya privasi anak-anak. Jadi memang ini ruangan yang safe space buat mereka, nyaman mereka untuk bisa share anything. Karena kita pengen menjadi teman yang bisa mereka tanyain, yang bisa mereka curhatkan. Itu safe space yang kita berikan sebagai perpanjangan dari gereja Katolik itu tadi loh gitu. Kalian tadi Vio, Yuvan kan kayak kalau ngomong sama pastor atau sama suster atau frater gap jauh umurnya, kapasitasnya gimana kayak gitu. Jadi safe space ini yang kita tawarkan seperti itu. Jadi kita juga nggak menyarankan atau bahkan kita
ya intinya kita tidak mengharapkan orang tua hadir gitu. Karena juga untuk anak lain juga, dia juga nyaman cerita kan, gak ada ih si Tanto itu gitu denger-denger ngapain sih gitu. Mau ngomong jadi risih kalau ada yang orang tua. Nah kemudian kita selalu mengupdate di grup orang tua ya. Kita selalu mengupdate, terutama setiap habis ada diskusi, terutama ya diskusi topik-topik yang penting kita selalu mengupdate. Jadi dari bulan ini, materi ini, diskusi ini, ya tadi ada anak yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kayak gitu ya Fen ya. Jadi di satu sisi kita juga menjaga kerahasiaan anak, seperti itu. Kebetulan aku juga, di sekolah juga counseling, kita punya code gitu ya. Jadi ya kamu share apapun di ruangan ini, sebagai counselor, kita akan jaga kerahasiaan. Tapi kecuali if it harms yourself or it harms others. Nah dalam hal itu mereka sudah tahu rule-nya. Jadi kalau memang ada yang membahayakan kita pasti akan info. Gitu, info ke parents, info ke authority seperti itu. Karena berarti butuh support lebih kan kayak gitu misalnya clinical case, something like that. Mungkin bisa udah lebih jelas. Ya, thank you. Oke? Sudah. Absensi apa? Oh iya, kalau misalnya teman-teman baca di form regis itu kan ya ada komitmen untuk absensi gitu ya. Apa namanya, balik lagi ya, it's not about absensi, tapi konteksnya di sini adalah kita ingin anak-anak tuh semua mendapatkan pemahaman yang full dari semua sesi. Karena setiap sesi itu tuh banyak banget daging-dagingnya gitu. Jadi sayang kalau misalnya mereka tuh sampai absen dan tidak ikut gitu. Jadi but kita juga tahu gitu, sometimes ada force major gitu kan ya, misal kesehatan atau apa gitu, dan kita memberikan maksimal 1 kali absen gitu. Tapi kalau bisa semuanya, kalau tidak ada yang terpaksa banget, semuanya ikut 3 kali saja onsite-nya ya, sama 3 kali online. Oke? Cuman mau nanya gini, ini kan biasa nih di dalam gereja Katolik jarang banget buka Alkitab. Kalau misalkan dia di Theology of Body ini, apakah nanti akan pengajarannya kan tadi ada tuh kayak body and sakramen gitu kan, itu kan jelas ada peraturannya di buku sakramen gitu. Nah apakah nanti akan dimasukkan ayat-ayat tertentu jadi dia bisa memahami sebenarnya Theology of Body di dalam Alkitab gerejawi itu seperti apa sih, apakah akan seperti itu kayak gitu. Makasih. Thank you. Oke. Boleh yang sudah terima form boleh langsung isi ya. Oke, informasi gitu ya, maksudnya mungkin punya concern about they know ini tuh bukan pengajaran dari abal-abal loh gitu, maksudnya ini ajaran gereja Katolik gitu ya. Dalam materinya nanti akan ada juga kita kasih informasi, misalnya ini dari kita pasti akan ngomong ini ajaran gereja Katolik, but I believe untuk anak umur segitu, actually we don't need to put too much information detail about kayak ini dari katekismus nomor berapa gitu ya. Tapi kita akan informasikan, kita akan ngomong verbally kayak gitu bahwa ini ajaran gereja Katolik yang diajarkan oleh GP2. Sebenarnya ya ini ajaran Kristus, cuman dikemas dalam yang namanya teologi tubuh gitu. Kita memahami bagaimana kasih Tuhan lewat tubuh ini gitu. Tapi kalau misalnya kayak setiap slides ada, oh ini statement ini dari sisi mana gitu, itu nggak always setiap sesi ada. But mungkin di beberapa sesi yang mereka perlukan kita akan informasikan seperti itu. Itu sih. Menjawab? Oh ya. Ada yang mau menambahkan? Lia? Amel? So intinya kan kita sebenarnya yang pengen goals kita adalah mereka nangkep loh ini kan value-nya apa sih, pengajarannya, dan yang penting adalah mereka praktekin gitu.